Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Persib menang mah semangat guys. Beda sama bulan puasa ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin kita bisa bertemu lagi setelah kemarin kan beres UAS ya, sama tugas-tugas yang sebelum UAS juga teman-teman sudah menyelesaikan. Nah, di sini saya mau mereview sedikit ya untuk tugas yang kemarin. Ada beberapa mungkin udah mengerjakan namun belum lengkap. Belum lengkapnya di mana itu adalah di poin nomor terakhir. Di poin terakhir itu 78. Jadi 78 tuh membuat potongan sama volume gitu. Teman-teman udah jadi nih 3 dimensinya, tapi langkah yang itu kelewat gitu. Cuma nanti bisa dilihat lagi videonya, barangkali nanti butuh cara buat potongan atau volume masih ada di sana. Nah, untuk nilai sendiri ada yang belum dinilai atau udah aman? Aman ya? Oke, kalau aman ya alhamdulillah. Terus yang nilainya masih C atau 55 mau mengerjakan tugasnya melengkapi sampai ke poin 7 itu dipersilahkan, jadi nggak C amat gitu. KKM sih KKM, cuman nilainya C gitu. Nah, sekarang masuk ke tugas sampai dengan UAS. Kenapa saya meminta teman-teman pada hadir? Karena di hari ini teman-teman belum menggunakan komputer, tapi memahami dulu apa yang nanti akan dikerjakan gitu. Nah, di sini untuk tugas UAS itu membuat jalan. Programnya ada 3, Google Earth, Global Mapper, sama Civil 3D. Nah, ketentuan tugasnya nanti ada instruksi pertama buat jalan minimal 500 sampai 5 km maksimalnya, jadi nggak boleh lebih dari itu karena berat nanti kalau misalkan bikin 100 kilo kan. Jadi cuman antara range 500 sampai 5 km. Kenapa harus 500? Karena nanti berpengaruh di nomor 2-nya buat 3 jenis tikungan. Jadi ada 3 jenis tikungan yang nanti akan dibuat. Terus yang ketiga, tentukan lokasi sesuai fungsi dan kebutuhan. Nah, ini barangkali di daerah kampungnya atau pernah main kemana jalannya jelek gitu, harus disambungkan dari titik A ke titik B, itu silahkan lokasinya nanti random, teman-teman nggak boleh sama gitu. Yang ke poin 4, penamaan file. Ini kemarin banyak yang ngumpulin tugas tuh di kelas pagi kalau nggak siang. Di sini juga kayaknya 1-2 ada itu penamaan file tuh ngacak gitu, nggak dikasih nomor absen, nggak dikasih nama gitu. Tugas denah, ini tugas denah siapa kan? Kalau di download itu kan bacanya tugas denah bukan nama gitu. Jadi ada beberapa yang nggak kenilai atau kelewat. Nah, sama nanti kumpulinnya lewat email aja. Nanti pas saya buka email itu khusus tugas, itu email tugas. Kalau di WA kadang boleh nge-WA, tapi biar ingat aja gitu bahwa udah ngumpulin. Cuman kalau kelewat ya maaf gitu, di WA lagi aja kalau misalkan ini. Terus yang tugas ini batas pengumpulan akhir bulan depan. Jadi kita tuh ada sisa 6 sampai 7 kali pertemuan. Nah, ini dimaksimalkan semaksimal mungkin di 6 sampai 7 pertemuan lagi. Untuk yang mau pakai kelas ini datang aja gitu, datang aja ke kampus, kuncinya diambil. Tapi kayaknya saya nggak bisa nemenin di kelas malam gitu. Tapi panduannya saya kirim. Ada kayak kemarin lagi. Ada kayak kemarin lagi gitu. Nah, itu terus ya metode pembelajarnya sama kayak kemarin. Kalau misalkan mau di laptop, absen aja nanti di grup, Pak udah lagi ngerjain gitu sampai mana. Komunikasi apa? Ya, dokumentasi.
Oke, sampai sini mungkin kita lanjut dulu ya ke poin-poin yang akan kita bahas. Ada 6 poin. Ini juga pernah saya share ya kalau nggak salah di pas awal banget gitu. Nah, nanti kita akan belajar membuat kontur. Poin pertama. Poin kedua, pembuatan trase jalan. Yang ketiga, long profile atau potongan memanjang. Yang keempatnya, assembly koridor atau tipikal jalan, lebar jalan gitu. Nanti sampai ke pembuatan sample line, cross section sama volume. Nah, ini juga nanti ada panduan untuk etiket produksi drawing itu. Terakhir ada ekspor data. Nah, di sini saya kasih gambaran. Kita coba simulasikan ya. Kalau untuk bahannya sendiri nanti saya share ketika udah beres kuliahnya. Ini ada kurang lebih 23 video. Aman ya. Kemarin bangunan cuman berapa? 7 ya. 7, ini 23 video, tapi saya yakin teman-teman bisa lah sampai akhir. Karena ini video-video pendek gitu ya, bukan saya hanya memberi gambaran, mencoba simulasikan tugasnya kayak gimana gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan dulu, pertama kan kita pakai Google Earth nih ya. Google Earth sendiri itu ada namanya zonasi. Ini ada 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 gitu. Nah, ini apa sih artinya zonasi di 47 itu? Kalau misalkan kita menggambar dengan titik koordinat harus menggunakan UTM yang 47 gitu. Kalau yang 48, 48, 49, 49 seterusnya. Nah, kemudian di sini tuh kita harus menentukan lokasi fungsi sesuai kebutuhan. Misalkan kita mau bikin jalannya itu harus berfungsi gitu, jangan dari sawah ke sawah nyambungin jalannya tuh. Nah, kalau tadi pagi tuh kita udah coba trial, nggak kelihatan nih. Jalan ini daerah Sapan kalau nggak salah. Oh ya, ini. Oh, ini nih 350. Nah, ini tadi tuh membuat jalan dari jalan yang di awal sampai dengan akhir melewati sungai. Nah, kan kelihatan nih. Nah, nanti jadi bikin jembatan kalau misalkan ngelewatin sungai. Sampai akhir gitu. Nah, satu lagi tadi juga udah bikin ini yang agak panjang, tadi cuma 1 kilo, ini 3 kilo, hampir sama. Ini daerah Majalaya, Jalan Raya Majalaya. Kayak gini, sawah muter gitu. Nah, sekarang mungkin coba yang daerah pegunungan ya untuk kelas malam ini kita simulasinya. Oh, tadi ini masih daerah sawah. Ini coba ke daerah mana ya? Ciwidey gitu. Kayak Ciwidey ya. Coba cari Ciwidey. Entar jalan raya, oke. Nih, kita mau bikin jalan baru aja di sini, coba. Jalan Sumori lah. Sumori nama sama F1. Nah, ini areanya ya segini, kelihatan nggak ya? Coba warnanya ganti jadi kuning. Nah, areanya itu kita bikin jalan.
perkiraan jalannya mau menghubungkan dari SD 1, 2, 3, 4 ke jalan besar, ke simpang ini nih. Warna tabelnya ganti 5, warnanya ganti sama hijau. Nah ini adalah studi dulu gitu. Kita studi mau bikin jalan daerah mana. Pertama kan bisa lihat dari citra satelit ya. Itu tuh jalannya nggak nabrak rumah, nabrak makam atau nabrak apapun. Nah itu yang jadi jadi feeling engineering gitu. Kita tuh sebagai engineer harus sebisa mungkin menghindari hal-hal seperti itu, nabrak makam, nabrak terus gunung situs gitu, hutan lindung dan lain-lain. Kalau misalkan berbicara secara lebih luas, cuman ini hanya contoh aja ya, tidak diperdulikan dulu untuk nabrak rumah ataupun apa. Nah sekarang udah dapat nih si area sama perkiraan jalannya. Nah nanti si perkiraan jalan juga coba dicek. Ternyata 4,9 kilo. Kurang berapa tahun? Ya hampir ya nggak apa-apa lah ya gitu. Terus yang kedua pakai namanya Global Mapper. Global Mapper ini fungsinya adalah untuk mengunduh kontur. Pertama bisa mengunduh kontur, kemudian bisa mengunduh citra satelit ya, sama masih banyak sih. Cuman yang akan kita gunakan adalah mengunduh kontur. Nah di sini saya coba save dulu area ini, data ukur Ciwidey. Nah udah di save areanya, pindahlah ke Global Mapper untuk memindahkan gambar ini menjadi kontur. Yang perlu diperhatikan pertama nanti selalu projection UTM 48S. Kenapa lokasi selalu diperhatikan pada awal? Karena kalau misalkan nggak diperhatikan di awal, nanti kita salah ngegambar gitu. Kayak di Revit kemarin banyak yang si gambarnya tuh belum di-rotate sampai lurus, masih sesuai nomor absen rotate-nya, pas digabung ternyata nabrak rumah orang gitu. Itu nantilah kita review hasil kalian di akhir lah nanti kalau misalkan ini udah beres. Nah sekarang balik lagi, ini ada namanya connect to data online. Disinilah nanti kita akan mengambil data, banyak data ya. Ada bathymetry, terus lidar, imagery, banyak pokoknya. Kita ambil yang atas saja, Amsterdam, kemudian di next aja. Nah, nanti menunggu beberapa saat, sedang mendownload ini topografinya gitu, konturnya. Nah udah kayak gini, kita nggak perlu sekotak besar ini. Caranya klik informasi, klik bagian poligon yang tadi kita pakai, kemudian masuk ke bagian ininya, bagian data dem-nya, kemudian di crop, ada di cropping sesuai poligon gitu. Jadi kita punya datanya segini. Lalu cara nge-generate konturnya ada di sini. Nah ini intervalnya bisa dipilih, mau 1 meter, mau 2 meter ataupun berapa gitu. Titiknya apa? Garis, berarti ini adalah garis. Misalkan kita generate per 20 meter dulu. Nah kalau 20 meter itu carang si ininya. Kita ulangin lagi, generate kontur per 1 meter.
Oke, ini lebih detail gitu. Nah sekarang yang di generate mau yang mana? Yang 1 meter Di bawah 1 bisa Pak? bisa. Nah udah gitu gambar kontur ini diekspor lah ke gambar DWG. Ini ada banyak pilihannya, nanti pilih DWG. Oke. Nah, ini disimpan kontur Ciwidey. Nah udah gitu masuk ke program yang ketiga, yaitu Civil 3D. Nah untuk Civil 3D itu kalau apa namanya si lisensinya lebih tinggi nggak jadi masalah gitu. Cuman kalau Revit kemarin ada beberapa yang nggak bisa dibuka di saya. Ada yang lebih dari 2025 ada. Oh, saya Pak. Siapa aja coba? Saya 26 gitu lah. 2027 Pak, itu trial. Ya jadi saya bukanya di website gitu untuk yang versi atas nggak digabung. Ya jadi kalau memang di pekerjaan ya itu disepakati gitu, disepakati sama yang pemilik kerjanya, pakai yang berapa. Kalau misalkan udah Revit mah udah dikeatasin, nggak bisa dikebawahin gitu. Nggak bisa diturunin. Beli crack. Nah ini tampilan awal kayak gini, new aja. New. Kita save dulu. Save-nya 1, nomor absen 2025 anggaplah. Wahyu Ciwidey. Nah lalu kita jangan lupa ke drawing setting. Hampir sama kayak unit di Revit gitu, ini bedanya drawing setting. Pertama yang diatur adalah unitnya juga sama. Kita satuannya menggunakan meter. Kemudian UTM-nya 48S, sama ya ini Ciwidey. Masih ngeceknya itu ada ininya, ada apa, garis batas nih, masih 48. Kadang itu ada 48 sampai nanti nggak muncul, bisa dimunculin. Nah bisa dimunculin di sini di tools, option, menggunakan kan ini UTM. Coba diganti sama DDM, derajat desimal menit. Oh beda. Jadi di tools ada yang decimal degrees itu. Kalau tadi pakainya UTM. Oke ini oke aja. Buka gambar yang tadi kontur Ciwidey. Nah ini gambarnya per 1 meter. Kita butuhnya hanya garisnya aja sebetulnya. Jadi ini dihapus, diselect semiliar, hapus. Ini di copy biasa ya, copy biasa, pindahin ke gambar kerja yang mau dikerjain itu mana ya. Nah, ini pastenya yang original koordinat. Kenapa kita harus melakukan original koordinat gitu, supaya lokasinya pas. Kalau misalkan Civil 3D-nya lisensi atau yang student juga itu bisa, dia bisa baca peta. Nah, ini lagi loading. Nah gitu. Kalau crack itu gelap. Jadi nggak bisa nyalain ini, nggak bisa nyalain apa geolokasi. Berarti harus bikin akun yang dari Bapak ya Pak ya? Ya itu. Tapi Pak, ada caranya kan, misalkan kemarin itu udah dilihat ya. Nah, misalnya itu Bisa diperpanjang. Nambah apa? Tinggal masukin lagi ke ATM-nya. Si Bapak berapa tahun sih Pak yang dari akun saya Pak? 4 ya? Yang dari mana? Bentar, yang saya berapa ya, masih lama yang saya juga lihatnya di mana sih?
manage lisensi. Oh, lisensi student version sampai dengan ini udah lama dari saya. Masih lama 2007. Ya itu coba aja kalau yang mau nyobain download aplikasinya lewat resmi gitu. Nah kalau misalkan nggak punya gambaran nih, kita udah download kontur tapi lupa jalannya mau kemana, benar nggak? Nah ini bisa di ekspor aja garis yang tadi, garis bantunya. Save GB. Nah ini kalau nggak salah bisa langsung ke sini gitu ya. Oh nggak bisa. Pokoknya kalau nggak bisa berarti harus ke sini lagi. Nanti pindahin garis yang tadi jadi DWG lagi gitu. Karena saya pakai yang lisensi, jadi saya langsung aja di sini buatnya. Buat ini tuh, Pak. Hah? Buat lagi jalannya. Ya buat lagi. Nah sekarang ini masih garis biasa ya, belum kontur. Caranya buat kontur dulu. Create kontur. Nah ini tuh ada di bagian tool space ini, gambar obeng sama sama palu. Kontur, nanti ambil yang tanda panahnya dibuka, masukin lagi kontur, garisnya diambil gitu. Oke. Nah udah gini, nanti jadi si konturnya tuh berbentuk. Oke. Nah jadi untuk tahapan pertama pembuatan kontur gitu aja, beres nih tugas 1 kan. Sekarang lanjut ke 2, pembuatan trase jalan. Nah pembuatan trase jalan saya dibantu geolokasi biar benar gitu ya. Caranya nanti ada di alignment creation tool. Ini di oke aja. Nah narik misalkan tadi dari sini ya, dari Jalan Ciloa, tarik ke sini, nyebrang ke sini, bantai ke sini. Jangan udah kelewatnya, jalan gede nanya. Enggak, ini di sini. Nah ini bisa ditarik lagi ya, tarik di sini. Oke, jadi ada 1, 2, 3 tikungan. Nah jenis tikungan sendiri ada yang tahu ada berapa? Jenis tikungan? Jenis tikungan itu ada 3 ya. Ini ya. 1 FC apa artinya? Yang kedua ada apa? S C S. Artinya apa SS? Spiral, circle, spiral. Circle, spiral. Satu lagi SS. Ya, apa SS? Spiral. Oke, betul. Nah, ada 3 ya jenis tikungan. Nah, untuk yang digunakan nanti hanya 2 aja, yang ini sama ini. Nah, kalau yang 3 ini kita nanti masuknya ke advance ya, kalau mau ada pekerjaan interchange gitu, simpang susun yang tidak ada konfliknya, nanti makanya yang ini. Sekarang bagaimana sih cara membuatnya? Kita matikan dulu geolokasinya biar kelihatan.
Ini mungkin nggak jalannya gini? Kenapa nggak mungkin? Beloknya mau. Kalau di perumahan bisa ya, masih bisa. Tapi kalau di jalan raya gitu, itu nggak bisa. Karena patah. Ini kalau mau muter tuh susah. Nah di sini kita coba perintah namanya offset alignment. Dicoba dikasih badan jalan 3 meter 3 meter. Oke. Sekali lagi ya, di offset lagi untuk bahunya 2 meter. Jadi ditambahin tadi angkanya 3, sekarang 5. Nah gini. Ini enaknya Civil 3D, kalau udah bikin kayak gini, kita bisa narik si garisnya tetap ikut gitu. Ya. Dulu tuh kalau sebelum Civil 3D ada namanya land stop. Kalau misalkan bikin trase jalan setengah mati gitu, harus ngulang lagi. Kalau ini udah ada Civil 3D, udah enak. Teknologi. Nah sekarang dari STA kecil ya, ini di 250 ada satu tikungan menggunakan full circle, dikasih radius 150. Nah, terus sama berikutnya juga dikasih tikungan ya. Nah gini, satu lagi. Kayak gini. Nah nanti ini bisa dimodif. Kalau misalkan oh ini terlalu kecil tikungannya gitu, nanti masuk ke geometric editor di sini. Tadi radiusnya 200 nih, kelihatan kalau misalkan diklik merah. Ini bagian yang 100 meter, ini yang 200, radius 200. Kita besarin jadi 500 kan. Nah otomatis lebih bagus gitu. Enaknya Civil 3D gini, bahu jalannya juga ikut rubah, nggak usah offset lagi gitu. Nah ini nanti teman-teman baca PDGJ kalau misalkan mau desain jalan, ada pedomannya. Bukan ODGJ. Hampir sama sih, cuman ada yang tahu artinya kepanjangannya PDGJ atau baru dengar? Pedoman desain geometrik jalan. Nah ini berarti tugas trase jalan beres berarti kan? Itu aja Pak. Ini 1,5 kilo, jadi ya masih masuk kriteria ya. 1,5 kilo, 3 tikungan, panjangnya lebih dari 500, kurang dari 5 kilo. Sekarang masuk ke pembuatan long profil atau potongan memanjang. Nah di sini teman-teman cuma butuh ngeklik center line-nya, masukin konturnya, di draw. Ini mah next aja ya. Nah untuk tampilan ini adalah tampilan konturnya mau dibuat dari elevasi berapa, 10.000, 10.000 sampai dengan 11.300. Next. Di create. Oh ini gambarnya kelihatan nggak? Kelihatan. Bedanya kelihatan ya. Bentar. Ini nanti skalanya juga bisa diatur. Kelihatannya ya kalau dari tinggi jalan gitu. ini existing tuh saya buka dua dulu ya. Di Civil 3D juga bisa jadiin dua si gambarnya. CAD juga kemarin, CAD emang nggak pakai gini ya, cuman satu layar. Ini jadi dua.
Nah sekarang klik profilnya, kemudian station trackernya dinyalain itu biar tahu ini lokasinya di mana tuh gerak ya. Sebaliknya kalau misalkan dari sini juga di bawahnya juga gerak. Nah sekarang kita akan buat rencana jalan. Kalau garis existing tuh garis kontur ini ya masih normal tanah dasar lah gitu, belum diapa-apain. Nah sekarang bikin rencana jalannya. Ini di oke aja. Saya buat dari awal sampai akhir dulu. Nah ini kan kalau dari awal sampai akhir kurang lebih sedikit ya nimbunnya. Nah, ini existingnya di bawah, rencananya di atas. Ini posisinya galian atau timunan? Timunan. Ini kan kita. Kalau ini yang lucu ini. Berarti untuk membedakan galian timunan udah bisa. Sekarang masuk ke PVI. Nah PVI ini saya nggak membuat sesuai standar, tapi saya akan membuat galian dan timunan yang tinggi untuk membuktikan oh ini pekerjaan galian, ini pekerjaan timunan. Nah ini dimasukin ke bawah dulu, ke atasin, ke bawah lagi, ke atasin lagi, ke bawah, ke atas. Nah gini. Apakah udah beres gini? Belum ya. Tadi kalau misalkan dari awal sampai akhir lurus terus itu nggak boleh. Kenapa? Karena ada jarak minimum untuk kelandaian jalan. Panjangnya itu berapa persen itu berapa meter gitu. Kalau misalkan lebih curam, misalkan 15% ke bawah ini, 15% ke bawah ini hanya 50 meter misalkan. Gitu. Kalau misalkan lebih landai, lebih panjang si jarak jarak jalannya. Nah sekarang saya mau nanya nih, yang bawah ini masuknya bisa kendaraan bisa lewat nggak? Kenapa nggak bisa? Terlalu kerucut. Harus diapain berarti? Landai. Harus landai itu. Jadi nggak boleh jalan deh. Ulang nanya ke ini Iya harus dikasih apa berarti biar. Oke, namanya tuh dikasih lengkung peralihan. Jadi ada LV lengkung vertikal untuk membuat si kendaraan bisa lewat. Jadi ada dua. Bentar. Nah, kayak gini. Ini tuh namanya lengkung vertikal. Lengkung vertikal itu ada dua. Ada yang apa? Ada dua. Ini cluenya C sama E. Satu C sama E, yang dua C sama E. Kata-kata ketiga beda soalnya udah pasti tahu. Ini apa? Cek. Ini cem. Jadi apa kata keempatnya? Oke. Ini adalah cekungan. Bisa kepikiran sih. Ini apa? Cekungan. Benar yakin? Yakin.
Oke, betul. Ya, cembungan mah ke atas. Pakai santai. Nah, ini semuanya dikasih cekung sama cembungnya, dikasih lengkung vertikalnya gitu. Nah, sarannya jangan banyak-banyak, jalannya jangan panjang-panjang karena nanti masukin ininya juga satu-satu gitu. Di mana sampai? Oh itu ketinggian kita. Ya, Tanya mulu lah ya. Lah kayak roller coaster. Oke, nanti jangan lupa di save dulu. Ngomong pas kita. Berarti untuk long profile udah dibuat ya. Nah, sekarang di sini tuh ada namanya elevasi rencana sama existing. Kalau sekarang ya, ini kan sama dua-duanya elevasinya. Nanti bisa diatur di bagian band set, kemudian yang satunya itu dirubah jadi layout yang kita ini EG itu existing grade, ini contour. Kalau yang atasnya itu VG finish grade, rencana jalannya. Nah, jadi ini ada beda tinggi nih. Misal di sini di bentar STA 50 ini beda tingginya, ini angkanya banyak ya, jadi susah, tapi intinya ada beda tinggi gitu antara garis hijau sama garis merah gitu. Oke, udah untuk profil, lanjut apalun, berarti ke assembly dan koridor. Nah, sekarang bikin assembly koridor di gambar yang baru, maksudnya yang agak luas gitu, buat jalan desa. Nah, ini make menu tuh palet yang ini. Nah, di sini ada macam-macamnya gitu. Kita pakai yang line itu adalah jalan dulu. Jadi bagian pertama yang kita masukkan bagian jalan dulu, kiri dan kanan. Terus ada bahu jalan, shoulder. Ini dikasih juga kiri dan kanan. Nah, setelah itu ada namanya conditional cut and fill. Di sini kita bikin sebelah dulu ya. 9 biar kelihatan garisnya. Di copy jadi 2. Nanti yang satunya dipindahin jadi apa? Fill. Kenapa jadi cut sama fill? Saya coba jelasin dulu sedikit ya. Untuk cut and fill tuh ada di sini nih. Ini. Ada yang bisa jelasin ini kenapa cut, ini kenapa fill? Kelihatan nggak dari sana? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Cut itu gali ya. Nah, galian ini. Jadi tanah existing yang mana? Ini adalah tanah existing. Dan ini yang adalah VG, disebutnya tuh VG finish grade jalan. Finish grade jalan itu yang merah tuh, yang merah tadi. Kalau yang existing yang hijau. Ini posisi galian. Nah, di galian itu sendiri kita perlu apa ini? Saluran. Drainasenya itu di bagian dalam. Maksudnya dalam tuh kan kalau ini luar ya. Kalau ini di bagian dalam. Ini salurannya harus di luar. Ini kenapa di dalam, harus di dalam? Kalau yang apa? Yang galian karena kalau misalkan daerah cekungan nih ya,
nggak ada salurannya, itu biasanya ini gampang Banjir. rusak. Banjir mah pasti dia tuh mengalir hulu ke hilir gitu ya. Tapi kalau udah ngeyembel gitu kayak di Dayakolot itu gampang rusak, apalagi daerah resapannya udah ketutup gitu, nggak bisa kemana-mana air. Tapi kalau bahannya beton sebetulnya awet ya, di Dayakolot itu nggak hancur-hancur banjir lagi. Daerah kerja saya Pak. Oh itu. Oke, kemudian ini ada fill, kenapa harus di luar? Iya benar itu. Hukum alam itu mah kan hulu ke hilir gitu. Cuman kenapa harus ada saluran di ujung lereng jalan gitu? Supaya alirannya nggak kehambat sama timbunan Pak. Nggak kehambat sama timbunan. Longsor, Pak. Oh bisa, misalkan dari sini ada air gitu ya, biar nggak nabrak timbunan gitu, bisa. Terus kalau misalkan dari sini, dari segi bawah, di bawah, biar apa? Sebenarnya sih biar tidak ada alasan lain juga ya. Kalau misalkan di kiri kanannya ada bangunan gitu, sedangkan jalannya di atas, jadi biar terfasilitasi air tuh nggak sampai masuk ke rumah. Banyak sekarang tuh peninggian jalan tapi salurannya nggak ada gitu, dan akhirnya masuk ke rumah kalau hujan. Nah kalau pekerjaan yang rekonstruksi perbaikan itu sebenarnya nggak hanya ditinggiin tapi dihancurin dulu yang lamanya biar elevasi ke warganya itu lebih bawah ataupun sejajar lah minimal itu. Kalau misalkan sekarang banyak kasusnya lebih tinggi, rumah-rumah gini tuh banyak yang dikontrakin, nggak payu juga. Ditinggiin Pak rumahnya. Bisa. Asalnya itu 3 meter itu, sampai semeter setengah apa bisa? Iya, pokoknya mah gitu. Di jalan. Nah sejarahnya di Indonesia tuh banyaknya ditinggiin aja jalannya, nggak diiniin lagi, nggak dibersihin dulu gitu. Oke, balik lagi ke program ya. Itu secara tadi mah cerita aja. Ini sekarang masuk ke program lagi. Jadi apa yang harus dilakuin untuk cut? Pada posisi cut harus masang saluran dulu. Habis saluran baru masang lereng. Nah gini. Sebaliknya kalau di fill timbunan itu masang lereng dulu baru saluran. Nah udah gini di mirror aja. Udah di mirror langsung masuk buat koridor. Namanya jalan desa. Aligmen tuh trase jalannya tadi kita pilih. Kalau misalkan banyak jalan itu bisa milih beberapa gitu. Assembly-nya jalan desa, targetnya kontur. Oke. Nah ini udah jadi nih. Wah bentuknya gini nih. Alright. Dia urus mana gitu. Nah sekarang kita jadiin satu dulu ya si gambarnya biar enak. Pusing, Pak. Emang bisa nih kali kalau tadi emang tuh pusing. Sekarang ada namanya test drive. Jadi melihat bagaimana sih jalan yang udah dibuat gitu secara gini nih. Ini kurang jelas ya kalau di Civil 3D ini. Walaupun ini tuh lagi di dalam tanah nih, masuk ke dalam tanah. Tembus ini lanjut juga roller coaster. Ayo Supra ngeden. Oke. Nah, ini karena memang kelandaian jalannya juga ekstrimnya 30, 20.
Ini bisa dimodif sekarang, misalkan mau dimodif lagi biar agak manusiawi. 15 ini 15 ini min 20 apa. Jangan 20, agak berat. 10 pokoknya yang tinggi banget diganti dulu ya. 10. Udah gini nih, agak mending ya. Nah ini kalau misalkan udah, jadi si galian timbunan tadi tuh tinggal di rebuild aja, nanti berubah sendiri. Coba kita drive lagi. Salah, di drive, diklik daerah tengahnya, crown. Gini udah ya, gini aja gitu. Misalnya beres si koridor tuh. Sekarang masuk ke tugas berikutnya. Habis koridor itu pembuatan sampel line, cross, dan volume. Caranya membuat sampel line ada di perintahnya sampel line, kemudian klik sembarang, masukin yang center line-nya. Kalau ini kan bahu-bahu kiri kanan, itu masukin center line. Buatnya mau per berapa? 5 meter atau 25? Saya buatnya 25 ya, jarak interval potongan melintangnya. Oke. Nah di sini masukin bearing of station, jarak antara dari kiri ke kanannya berapa. Kalau lihat dari trapnya itu panjang ya, jadi kita buat 100, kiri kanannya 100. Oke. Tuh ada yang nggak pas lah gitu. Nah ini potongan melintangnya ngebuat sendiri nih per 25, jadi 900, 925, 950. Berikutnya apa sih yang mau dihitungnya gitu, karena ini ada cut and fill, kita mau ngitung bagian jalannya, cut and fill-nya di koridor ini di create dulu. Nah nanti dia tuh bikin apa, kayak garis kontur sendiri lah. Nah sekarang masuk ke sampel line yang udah dibuat tadi tuh. Di sini adanya sampel line group per 25. Nah ini dimasukin dulu di section koridor yang tadi dibuat. Di OK, masukinlah materialisnya, cut and fill. EG itu adalah existing grade ya. Tapi kalau orang Jakarta ngomong EG tuh kayak mau ketawa gitu. Dia suka ngeledek EG loh. Nah ini datumnya itu rencana jalannya. Datum tuh garis bawah yang mau di apa ya, garis rencana gitu yang mau dihitung antara kontur sama jalan desa. Oke. Berarti tadi tuh sampel line udah. Sekarang ke sampel line tuh ini ya, garis-garis sampel ini. Sekarang buat cross section menggunakan sampel line yang 25. Jadi nanti kalau misalkan mau bikin variasinya beberapa macam gitu, di sini ada pilihannya mau per 25, mau 2 meter, semeter. Itu bisa. Ini next aja. Oke, di next. Nah, di bagian akhir section view total volume ini dimasukin yang cut and fill tadi udah di input ya. Masukin, ini kasih jarak dari kotaknya 15. Create, cari lahan kosong, diklik aja. Nah, ini jadi si gambarnya sama volumenya per 25 meter. Ini juga kelihatan ya ada arsirannya tuh. Nah, ini yang tadi tinggi ya timbunannya tuh. Oke, jadi untuk
pembuatan samplean, cross dan volume sudah. Ini etiket dan plan dan profil ini masuknya ke perapihan gambar ya. Nanti coba dilihat aja di video gitu. Kalau dikira-kira nih susah ini atau susah bangunan? Bangunan. Bangunan. Pak. Ditanya kakak mau gimana di tempat. Yakin susah bangunan? Oke sih Pak. Ini ada 23 video loh. Lebih banyak dari bangunan. Coba dulu, sekarang dulu Pak. Jalanin dulu aja. Nah ini videonya dari pengumpulan data, pembuatan kontur, zonasi tadi udah dijelasin, Pak, pembuatan surface ya. untuk global member ada di Google. Nanti saya kirim ininya programnya. Terus pembuatan poin. Nah ini 56 ini nggak saya jelasin karena nanti ngulang tuh langkahnya sama. Jadi kita tuh buat kontur tuh bisa dari poin, bisa dari garis 3D polyline yang tadi kita download gitu. Oke, ini ada 23 video. Pokoknya hampir sama lah sama yang tadi gitu. Nah, nanti etiket drawingnya ada di video ke-22. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Sampai akhir Juni aman ya? Akhir Juni. Sekarang teh bulan apa? Mei. Habis Mei? Juni 11,5 dari Pak. Juni ya? Oh, berarti sebulan setengah lagi gitu. 6 sampai 7 kali pertemuan. Ada yang ditanyakan? Pak, kalau misalnya di tengah-tengah jalannya penyempitan gimana? Di tengah-tengah jalan penyempitan. Misalnya jadi seperti jalur gitu. Nah, itu bisa nanti dibikin lagi namanya gini, split koridor. Jadi nanti bikin lagi tipikal. Terus nanti ini di split, ganti tipikalnya gitu. Tipikalnya ganti sama yang lebih kecil. Oke, ada lagi yang lain? Lalu naik belah jalan gitu kan mungkin. Nah, kalau nggak ada, saya coba tambahin sekilas ya untuk the next hasil ini tuh cukup sampai di sini atau bisa lebih advance lagi gitu, lebih produktif lagi hasilnya. Itu bisa dibawa ke namanya InfraWorks. Oh, ini harus online. Nah, ini tadi tuh jalan apa? Ciwidey ya, jalan Ciwidey. Ini diatur, disimpannya di memori C ya. Terus UTM-nya 48, ya oke aja. Ini gambar CAD-nya tadi di save dulu. Nah, ini tampilannya kayak gini. Masukinlah DWG-nya ya yang tadi digambar. Ciwidey open. Ini bentar. Ini gitu ya. Oke. Oh ya, betul ya ini ya. Nah, ini bentar. Kayaknya bukan deh. Enggak bukan ini, sorry. Nggak boleh. Di save dulu. Ini hapus lagi ya. Open.
Kalau tadi kayaknya belum tersave gambar terakhirnya, jadi seperti itu. Nah ini udah banyak. Nah ini agak mending. Nah terus San Andreas. salah. Kota gua. Kok jadi ini kan untuk garis marka pinggirnya harusnya tegas ya, tegas, yang tengahnya baru putus-putus. Nah gini. Sekarang misalkan mau ditambahin pohon, misalkan di sini di offset lah. Nah ini jaraknya per 25, terus horizontal offsetnya 3 gitu. Enter. Vertical offsetnya -2, -1. Skalanya. Nah, satu lagi coba di storyboardnya, di sini di preview. Nah gini, jadi untuk yang tadi tuh ada galian, ada timbunan. Nah ini apa, gambar apa? Galian, timbunan? Galian ya. Nah, nanjaknya tadi berapa persen ya? 10-15. Nanjak 15% ke atas. Sama tadi tuh intervalnya per 25 meter di tikungan tuh. Jadi nggak smooth kalau misalkan diaturnya koridor per 2 meter, di tikungan bisa lebih smooth gitu. Ini langsung bisa dirender kok. Ini bisa. Ini kan hampir sama kayak rendering gitu. Nyala. Bisa dipencet. Nanti kalau di Infraworks nggak diajarin ya, sebenarnya ada juga bahannya. Infraworks tuh 19 modul, cuman kayaknya nggak keburu 1 SKS itu. Jadi ya yang keburu aja. Tahu bener kan? Tingkalan di sana kepikiran. Oh iya. Gak terpenuhi. Ada yang ditanyakan? Kalau misalkan jalan desa bisa, atau harus jalan provinsi? Bebas. Yang penting fungsinya gitu bisa terhubung. Tengah jalan tuh gua Ini sambil di absen ya. istilah timbunan tapi Muhammad Farid, Kenja Pratama, Kenja nggak ada. Naufal Haidar Ali, Taura Reksa, Angga Permana, Fajar Utama,
izin Pak di luar kota. Ganjar Wahab, Wisnu Putra, Muhammad Hotami. Ini mah nggak hadir ya. Siapa Raka Bimo ya? Jarang hadir. Belum masuk aja Pak. Ayo bukan. Setiawan, Hadir Pak. Tri Bayu Yulianto. Sama itu Pak. Oh, AFK ya. Hadir. Nugi Anugrah, Hadir Pak. Ahmad Reja, Hadir Pak. Fasya Barokah, Hadir Pak. Wina, Wini, Bimantara, Satria Putra. Oke, kalau nggak ada mungkin ini ya saya sedikit sharing gitu. Ketika kuliah sambil kerja memang agak sulit ya. Cuman itu jadi tantangan tersendiri bagaimana teman-teman manage waktunya gitu. Manage waktu itu dalam artian kalau misalkan tugasnya emang ekstra gitu ya, itu ada perjuangan yang dibuat bersama teman-teman gitu. Perjuangan itu nanti ketika sudah terlewat itu jadi chemistry-nya masing-masing angkatan kalian gitu. Nah, untuk pekerjaan sendiri sebenarnya lebih support, saya lebih senang yang sambil kerja. Kenapa? Karena jadi pemahamannya itu cepat gitu. Beda halnya kalau baru lulus kenal ini teh apa ya, belum jauh banget gitu. Nah, dengan yang kerja itu sebetulnya manfaatin juga momentum jadi mahasiswa gitu. Nggak cuma kita tuh yang penting beres nilai gitu. Nggak hanya itu, ternyata ketika kita berproses pada perkuliahannya dengan baik juga gitu, nanti itu jadi semangat tersendiri pertama. Yang kedua jadi punya portofolio gitu, portofolio pas kuliah tuh kita misalkan sambil kerja nih bikin portofolio di yang bisa mengharumkan nama Mandala apa gitu. Kalau Mandalanya sendiri kan ya ala kadarnya gitu ya, banyak yang belum kenal gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa lebih ekstra gitu, nggak hanya di internal Mandala, bisa keluar gitu cari ilmu di luar gitu, terus bisa ikutan event di luar, itu sangat senang gitu kalau misalkan khususnya yang karyawan ini bisa aktif ke dunia luar gitu. Oke, mungkin ini jelas ya sampai dengan akhir Juni. Yang mau ke kampus silahkan, karena kosong juga ya, nggak beda halnya sama pagi itu full. Kalau ini yang malam silahkan. Tapi untuk yang kemarin ada kendala nggak yang kelas malam? Komputer atau apa gitu? Karena kalau ke kampus juga ada berapa yang berarti? Kalau Rahma belum. Kalau Rahma ada laptop, Rahma? Ada orangnya. Nggak ada. Nggak ada orangnya. Nggak, maksudnya? Aku kurang tahu. Nggak tahu. Kalau yang lain aman semua, ada laptop semua. Berarti tetap di onlinein gitu maksudnya ke depannya gitu. Kalau fasilitasnya ada, kalau misalkan nggak ada, ya paling lihat dulu berapa orang datang, ya datang aja gitu. Soalnya takutnya gini, ketika nggak ada laptop jadi nggak ngerjain gitu, karena nggak ada yang datang. Bisa jadi gitu. Terus kalau misalkan itu mah rangkul aja temennya ya, misalkan ini kenapa belum ngerjain, tanyain. Nggak ada, karena coba dipinjamkan gitu. Karena nggak lama sih ngerjainnya sebenarnya. Yang kemarin juga lama nggak? Lumayan. 2 hari sedat Pak. 2 hari tapi bentuknya aneh. Jika kanan ayam.
Kata kayak mata jambung turun itu hese kadang turun kawe. Oke, kalau gitu mungkin saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman kerjaannya lancar, sehat selalu, dan tetap semangat kuliahnya. Satu lagi, semoga dapat membawa Mandala juga lebih baik ya dari tingkat mahasiswa. Oke, mungkin itu aja saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur saya urusan sini Pak. Siapa? Direktur teknik pada Lukman. Pak Dani Lukman, alumni tahun? Wah, Pak kayaknya Pak. Kayaknya 19 itu Pak. Siap.